Batasan usia Capres-Cawapres di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fatika Sari, nomor NIM 13122000169. Di sini saya akan membahas dan mengomentari mengenai batasan usia Capres dan Cawapres di Indonesia. Sebelum itu, persilahkan kami untuk memaparkan di mana sih letak diaturnya batas usia Capres dan Cawapres di Indonesia. Ya, batasan usia Capres dan Cawapres di Indonesia terletak pada UU nomor 169 huruf I nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu yang berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Yang mana seperti kita ketahui bahwasannya memang aturan ini telah hadir dan diciptakan sejak lama. Namun tidak dapat dipungkiri beberapa polemik akhir ini melanda dalam negara kita, yaitu mengenai gugatan ajuan batas usia Capres-Cawapres di Indonesia. Dalam gugatan yang dilayangkan oleh beberapa orang ialah poinnya batas usia Capres dan Cawapres. Kemudian, Capres dan Cawapres tidak pernah mengantongi track record atau rekam jejak pelanggaran kasus HAM berat di Indonesia. Dalam hal ini, penggugat merasa bahwasannya dalam pasal 169 huruf D, yaitu yang berbunyi tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, menjadi lebih terperinci, yaitu berbunyi tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak pernah memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat atau pelaku yang menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. Bukan orang yang terlibat atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan genosida. Kemudian, bukan orang yang terlibat atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan anti-demokratis serta tindak pidana berat lainnya. Hal ini merujuk bahwa apa yang disampaikan oleh penuntut ialah mengenai kepastian hukum, yang mana dimaksud pada pasal 169 huruf D, apa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya. Dan berargumentasi mereka bahwa kasus penculikan 1998 ialah termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui oleh pemerintah. Dan menurut saya, mengenai argumentasi batasan usia Capres dan Cawapres di Indonesia ialah tidak apa jika berusia lebih muda dari 40 tahun, namun juga dapat dilihat dari pengalaman menjabat apakah ia sebelumnya. Kemudian juga harus lebih ditekankan dan diutamakan bahwasannya Capres dan Cawapres tidak ada rekam jejak mengenai pelanggaran HAM, mengenai kejahatan mengenai manusia, karena yang kita harapkan adalah pemerintah yang bukan anti kritik, bukan anti demokrasi, melainkan bisa menerima dengan lapang apa yang disuarakan oleh rakyat demi kebangsaan ini. Terima kasih. Saya Sylvia Fatika Sari dan kelompok saya. Apabila ada salah dan kurang katanya, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatma Firman Mahadi dengan NIM 131200233. Saya ingin menanggapi tentang soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan umur Capres dan Cawapres. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan di pengadilan Mahkamah Konstitusi bahwa batasan umur Capres dan Cawapres tersebut adalah tetap dalam batas 40 tahun. Akan tetapi siapapun yang bisa atau yang pernah menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati ataupun wali kota, bisa mencalonkan diri menjadi Capres ataupun Cawapres meskipun di bawah umur 40 tahun. Seperti hal yang kita ketahui dari pertanyaan yang Pak Tommy lampirkan kepada mahasiswa Untak Surabaya,
tentang jus cogens, apakah itu hal yang lumrah ataupun hal yang tidak lumrah dalam diterapkan di dalam hukum internasional. Menurut saya pribadi, komentar saya, hal tersebut adalah tergantung dari perspektifnya negara masing-masing. Seperti di Indonesia, perspektif batasan umur adalah 40 tahun, dan untuk di Amerika dan juga Kamerun, Peru juga adalah di bawah 35 tahun. Jika hal ini diterapkan di seluruh negara ataupun menjadi jus cogens sendiri, hal yang lumrah di seluruh negara diterapkan di hukum internasional, maka akan mengganggu kestabilan politik dan juga ekonomi dan stabilitas negara. Oleh sebab itu, menurut pendapat pribadi saya, komentar saya, hal tersebut bukanlah jus cogens karena tergantung dari perspektifnya negara masing-masing, dan juga batasan umur itu diterapkan oleh perspektif negara masing-masing dan sesuai perdebatan dari masyarakat dan juga pemerintahan masing-masing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hertika Wati Sihotang, NIM 13 12 200 341. Menurut tanggapan saya tentang batas maksimal usia seseorang mendaftarkan menjadi capres atau cawapres bisa dijadikan jus cogens atau tidak. Ternyata perkara nomor 30 itu sudah pernah dicabut oleh pemohon pada tanggal 29, kalau saya tidak keliru, kemudian tanggal 30 dikirim lagi surat oleh pemohon selanjutnya. Memaparkan syarat umur capres wapres tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Namun, dalam perkara ini MK justru mengambil peran DPR dengan mengubah syarat umur capres wapres yang semestinya merupakan ranah kewenangan pembentukan UU MK menjadi tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Nama saya Nugraha Pamuja Sakti, NIM 1322003. Saya mau menanggapi tentang batas maksimal usia seorang mendaftar menjadi capres atau cawapres bisa dijadikan jus cogens atau tidak. Iya, saya kan batas maksimal putusan dari MK itu kan batas usianya itu 40 tahun karena kan seharusnya mempunyai jabatan yang wali kota, gubernur, dan bupati. Soalnya apakah soal yang tadi mendaftar presiden atau tidak itu iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yudhistira dengan NIM 13122000061 terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU XX 1 2023 terdapat keputusan yaitu hanya mengatur usia minimal yaitu 40 tahun. Dengan ini saya ingin memberikan komentar atau pendapat tentang pendaftaran calon presiden atau wakil presiden usia minimal 40 tahun di Indonesia. Menurut saya, pandangan saya, putusan hukum itu kan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan. Kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia melihat hanya dari alasan logis saja. Tapi kalau dilihat dari hasil sidang yang lalu, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak. Sedangkan gugatan yang baru ini tanggal 13 kemarin September langsung diterima. Ada lagi soal perlibatan Ketua MK. Sejak awal ia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia terlibat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya keputusan MK ini. Batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik tidak boleh dicampur tangan.
dengan kepentingan politik. Mengenai batasan usia capres dan cawapres, tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan, nantinya akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konstitusi dapat dikuasai oleh politik. Oleh sebab itu, paling tidak kedepannya yang mungkin terjadi adalah kegamangan demokrasi, benteng. Kita sudah sangat rapuh. Proses ini kan nantinya akan membuat penggugat demokrasi itu ditawar, kemudian digunakan untuk melegalkan kepentingan tertentu. Kalau ini yang ada, pada prinsipnya sudah tidak demokrasi. Saya kira akan membuat kita bergembira dengan demokrasi prosedural. Substansinya tidak ada. Menurut saya tidak lumrah atau tidak jus cogens, karena kembali ke peraturan negara itu sendiri menurut saya. Karena tiap negara mempunyai aturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan itu tersendiri. Sekian dari saya. Terima kasih.